Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, untuk panduan ini saya akan membimbing Anda menjalankan sistem informasi indeks kepuasan masyarakat untuk operator OPD. Ya, berbeda dengan panduan pada sistem informasi indeks kepuasan masyarakat untuk survei. Untuk panduan ini berguna untuk operator dari OPD untuk melihat hasil dari survei yang dilakukan pada tiap-tiap satker yang ada. Kalau untuk pilihan survei itu hanya digunakan untuk melakukan survei saja. Sedangkan untuk bagian ini akan membahas tentang hasil dari survei tersebut dalam bentuk laporan maupun setting dari aplikasi survei tersebut. Untuk menjalankan aplikasi ini sama seperti menjalankan survei aplikasi indeks kepuasan masyarakat versi survei. Tetap alamatnya adalah ini, IKM Panasitimpuan My ID. Atau nanti mungkin alamat ini bisa diubah oleh dari Dinas Kominfo. Sebagai latihannya kita memakai alamat situs ini. Ya, silakan Anda login seperti biasa. Contohnya saya pakai aplikasi ini ya, login. Dengan memasukkan login kemudian password Anda. Kemudian di sini ada pilihan akses, jangan survei. Kalau survei nanti aplikasi akan lari ke indeks kepuasan masyarakat yang berbentuk kuesioner. Akses ya. Maka login. Silakan login. Jika user ID dan password yang Anda masukkan itu benar, maka aplikasi akan masuk ke dashboard dari aplikasi ini. Di sini akan muncul nama Anda, ya, nama saya, kemudian statusnya operator OPD, di sini juga ada. Ini menerangkan ada satu kuis tahun 2001, total kuisnya masih 1, pertanyaannya masih 0, ya. Di sini ada data dari si pengguna aplikasi ini, namanya, ini NIP, satkernya, ya. Kenapa saya buat kata satker bukan OPD? Karena setiap bagian OPD itu mungkin terdiri dari beberapa unit atau UPT yang memberikan layanan kepada masyarakat. Sehingga setiap UPT atau unit ataupun satker bisa berdiri sendiri menjalankan aplikasi ini. Tetapi tetap satu di operatornya. Surveinya bisa banyak, tetapi operator menjalankannya bisa banyak. Umpamanya dinas kesehatan terdiri dari beberapa puskesmas, tetapi operatornya di sini hanya satu ataupun 2 orang. Ya, di sini ada beberapa menu yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi ini. Dashboard berguna untuk login ataupun sebagai home kalau di website, ya, sebagai depannya. Kemudian di sini ada setting atau setup, ya, beberapa submenu. Untuk menjalankannya Anda cukup mengklik panah ini, maka akan muncul submenu bagian. Ada beberapa submenu yang ada di sini. Ya, saya akan bahas satu-satu. Tetapi sebelum saya bahas ini, aplikasi ini juga didukung dengan panduan dalam bentuk soft copy. Maksud saya dalam bentuk tertulis. Di sini ada panduan. Ya, jika Anda menginginkan panduan bukan dalam bentuk visual seperti yang sedang saudara saksikan ini, Anda bisa menggunakan panduan dalam bentuk teks yang bisa Anda print. Caranya Anda cukup klik panduan, maka dia akan muncul dalam bentuk PDF. Ya, dia akan membuka tab baru karena tabnya tadi di sini, ya ini. Di sini ada panduannya dalam bentuk teks. Silakan Anda baca, pelajari secara seksama. Jadi ada 2 pilihan, Anda bisa menggunakan panduan dalam bentuk visual, video seperti ini, atau Anda ingin panduan dalam bentuk tulisan. Silakan. Ini bisa Anda cetak dengan memilih gambar printer seperti ini. Ya. Baik, saya akan kembali ke menu yang tadi, yang ini ya, kembali. Di sini ada menu setup, ya, untuk memunculkan submenunya silakan Anda klik. Di sini ada OPD.
Ya, silakan Anda pilih OPD. Ini adalah setting untuk data-data OPD, ya, atau UPT, ya. Contohnya, kalau ini bidang pendapatan, mungkin nanti dia pelayanan PBB, PPATB dan sebagainya. Atau nanti ada bidang pembukuan, bidang perbendaraan dan sebagainya. Jika terdapat kesalahan nama OPD atau nama Satker atau nama UPT ataupun alamat atau pimpinannya juga, Anda bisa setting di sini. Opsi gambar ini yang kuning, ya, opsi. Tapi jika Anda tidak ingin merubahnya, silakan. Di sini ada latarnya. Latar ini kalau tidak dipilih, itu berarti Anda mengikuti latar yang default yang disetting oleh dari bagian organisasi. Ya, kita pilih ini. Di sini silakan Anda pilih, ya, kemudian singkatan bidang. Umpamanya kalau seandainya ada dinas atau OPD ataupun UPT terlalu panjang, itu kami berikan di sini untuk menyingkat satkernya. Jika tidak ada singkatan, silakan tetap sama, ya. Kemudian alamat dari satker atau OPD-nya, ya. Jadi kalau umpamanya puskesmas Pernawa Tinggi, jalan ini, jalan ini gitu. Ya, bukan alamat dinas kesehatannya, tapi alamat dari UPT-nya. Kemudian sebutan di sini sebutan pimpinan OPD atau satker. Kalau puskesmas berarti di sini sebutannya ada kepala puskesmas, bukan kepala dinas. Kecuali untuk dinas kesehatannya, maka di sini harus kepala dinas. Di sini umpamanya sebutan untuk pimpinan satker atau OPD ini, maka di sini seharusnya kepala bidang, bukan kepala dinas. Kecuali pilihannya di sini adalah Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah, maka sebutan pimpinan OPD-nya adalah kepala badan. Tapi karena di sini bidang pendapatan, maka sebutan pimpinan OPD-nya ada satkernya atau OPD-nya adalah kepala bidang. Kemudian alamat ini karena untuk pelayanan PBB dan PPATB, maka alamatnya bukan di HTM Rizal Nurdin, tapi mungkin nanti di Jalan Sutoyo. Kita edit Jalan Sutoyo nomor 11, umpamanya. Oke. Kemudian kalau Anda ingin membuat latarnya, silakan pilih. Latar yang digunakan adalah dalam bentuk JPG ataupun PNG ataupun GIF. Jika Anda tidak menginginkan latarnya tersendiri sama dengan yang disetting oleh Orta, Anda tidak usah memilihnya. Jika ingin memilihnya, silakan pilih seperti ini. Silakan Anda pilih latarnya, ya. Untuk latar ini saya tidak memilihnya, ya, silakan simpan. Secara otomatis di sini telah berubah. Di sini tadi alamatnya Jalan HTM Rizal Nurdin, di sini kepala badan, sekarang sudah kepala bidang. Di sini tidak ada gambar karena tidak kita pilih tadi latarnya. Kalau kita pilih, sini akan muncul gambar. Itu untuk menu OPD setting. Ya. Kemudian di sini ada isi pertanyaan. Untuk survei ini Anda bisa membuat ataupun tiap unit ataupun tiap UPT ataupun tiap satker itu dapat membuat pertanyaan survei masing-masing, tetapi dengan izin dari Orta. Harus diingat, saya ulang, OPD dapat membuat survei atau pertanyaan masing-masing, tetapi itu tidak bisa dijalankan kalau tidak ada izin dari Orta. Jadi kalaupun Anda isi pertanyaan ini, opsi-opsinya ini, tapi jika Orta tidak mengizinkannya, maka pertanyaan Anda isi itu tidak dapat digunakan. Ya. Jadi untuk itu, untuk latihan ini karena kita masih menggunakan default dari Orta, maka ini tidak usah dulu Anda isi, kecuali nanti Anda telah mendapat izin. Tetapi walaupun seperti ini, saya akan menerangkan bagaimana menggunakan aplikasi ini jika kelak Anda ingin menggunakan pilihan ini. Untuk membuat settingnya, untuk membuat survei tersendiri, Anda cukup memilih tambah. Di sini silakan isi. Ini otomatis karena dia membaca bidang pendapatan. Tahunnya tahun 2021,
IKM keberapa. Kalau Anda pernah membuat IKM, mungkin IKM pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi di sini kemudian ringkasan IKM-nya. Umpamanya IKM pertama untuk kita bisa isi IKM pertama tentang anu gitu. Atau IKM pertama saja bisa kalimatnya. Ya, itu ini batal. Kalau Anda isi maka akan ada seperti ini. Muncul. Ya, ini sudah ada. Tapi ini masih punya orta. Sebagai contoh saya buat tambah, saya ulang, 2001 IKM yang pertama. Ya, oh ini maaf. Kemudian silakan isi ringkasannya. Umpamanya kita buat IKM pertama tahun pertama 2021. Oke, silakan simpan. Maka akan ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena IKM di sini punya orta sudah ada yang nomor 1. Anda tidak bisa menggunakan IKM yang pertama. Jadi Anda harus membuat IKM yang kedua. Dia mengetahui bahwa IKM itu sudah ada pertama. Ya, oke. Ya. Jadi kalau mau membuatnya kita buat nanti di sini nanti IKM yang kedua. Ya, oke. Karena dalam 1 tahun tidak boleh IKM itu sama kecuali beda tahun. Jadi IKM ke-1, kedua. Ya. Jika Anda ingin memperbaiki ininya, Anda bisa pilih di sini gambar gerigi. Ya, ini. Oke, silakan pilih baru diupdate ya. Sedangkan yang tambah di sini adalah untuk menambah pertanyaan, ya. Harus dibedakan antara tambah yang di atas sama tambah yang di bawah. Kalau tambah yang di ini untuk keterangan IKM keberapa? Pertama, kedua. Sedangkan tambah di sini untuk menambah pertanyaan, temu pertanyaan. Karena di sini keterangannya belum ada pertanyaan, ya. Kita pilih di sini pertanyaan, tambah. Ini. Kemudian ada pilihan isian atau pilihan. Maksudnya, apakah Anda ingin membuat pertanyaan itu dalam bentuk isian ataupun pilihan? Ya, sebagai contoh, saya akan membuat isian dalam bentuk pilihan. Ya, pilihan. Maka di sini nomor soalnya, nomor 1. Tentu. Pertanyaannya, apa pertanyaan ingin kita buat? Contohnya, puaskah Anda pelayanan dari OPD kami? Contohnya ya, puaskah Anda pelayanan kami? Kami. Ya. Ini adalah pilihan jawaban pertama. Umpamanya, jadi Anda bisa pilihan pertama itu dari puas, sangat puas, puas, cukup, tidak puas. Atau Anda balik, bisa. Sangat tidak puas, cukup, puas, dan sangat puas. Jadi terserah. Anda mau dari puasnya atau tidak puasnya. Pilihan ini terserah dari Anda. Contohnya saya ambil dari pilihan pertama itu adalah puas. Jika sangat puas ya. Sangat puas. Kemudian skornya. Skor ini maksudnya jika si A memilih sangat puas ini, berapa skor yang diberikan? Skor itu biasanya antara 1 sampai 4. Ya, skor yang tertinggi ada 4. Tapi itu tergantung dari apa yang Anda lakukan. Sebagai contoh, jika sangat puas, maka skornya adalah 4. Kemudian, ikon pilihannya. Ikon pilihan ini ada opsional. Jika Anda tidak memilih ini, maka ikon yang digunakan adalah ikon default yang sudah ada. Kalau sangat puas, maka akan muncul gambar ikon dengan 2 tanda jempol. Tapi jika Anda ingin memilih ikon yang lain seperti gambar pesawat, gambar yang lain lah, itu bisa pilih. Untuk latihan ini saya tidak akan pilih. Tapi kalau Anda ingin memilih, tinggal pilih di sini. Ya. Di sini ada beberapa pilihan ya. Di picture ini ada umpamanya Anda silakan pilih seperti ini. Ikon-ikonnya ini. Ya, ini silakan. Ya. Tapi untuk latihan ini saya anggap kita pilih default saja. Ya.
Kemudian kita pilih pilihan kedua. Skornya, pilihannya apa jawaban kedua? Pilihannya umpamanya puas. Tentu skornya 3 umpamanya. Kemudian kalau pilihan 3, pertanyaan pilihannya adalah cukup. Ya. Skornya adalah 2. Kemudian kecewa, cukup, puas, tidak puas. Puas atau kecewa. Ya, skornya umpamanya 1. Ini kita buat ya. Jadi kalau Anda balik juga bisa. Dari tidak puas, skornya 1, kemudian puas, ini dari yang tertinggi saya buat. Terserah. Ya, kemudian kita simpan. Otomatis di sini akan muncul pertanyaan tadi. Ya, ini cukup. Jika Anda ingin mengeditnya, silakan ini untuk mengeditnya. Silakan edit ya. Untuk kembali ini, sedangkan untuk update-nya ini silakan ya. Kembali. Oke. Kemudian untuk menghapusnya ini ya. Untuk isian silakan ini. Perbedaan pilihan dan isian ini sama, bedanya ini tidak ada pilihan ya. Coba kita pilih. Nomor pertanyaan nomor 2 umpamanya. Atau nomor berapa lah terserah. Apa pertanyaannya? Umpamanya saran Anda atau kritik Anda, simpan. Maka di sini akan muncul ya, tidak ada pilihan karena di sini kosong karena dia bentuknya bentuk pilihan. Jika menghapus, Anda cukup ini. Oke. Otomatis dia ini. Begitu juga kalau kita hapus, saya hapus lagi ini. Otomatis kalau kita hapus di sini muncul seperti ini. Untuk kembali ini. Ya. Baik, saudara, kita lanjutkan ke menu yang lain. Ya, menu berikutnya adalah menu ASN. Ini. Menu ASN berguna untuk menambah login ke aplikasi. Ya. Jadi di sini sudah ada tadi login saya. Tapi kalau aplikasi ini menginginkan ada 2 operator di OPD tersebut, itu bisa kita tambah dengan memilih di sini. Ya. Kita pilih tambah. Kemudian kita masukkan di sini NIP-nya. Ya, silakan masukkan NIP-nya atau NIK. Ya. Jika tenaga honorer bisa juga kita jadikan operatornya, tapi kita memasukkan NIK yang bersangkutan ditambah 2 angka 0 di belakang. Saya ulang. Untuk tenaga honorer bisa kita masukkan datanya di sini, tapi memasukkan NIK. Karena tenaga honorer tidak memiliki NIP, maka kita masukkan NIK-nya. Kemudian kita tambahi 02 di belakang dari NIK tersebut. Hal ini berguna untuk menyamakan panjang antara NIP dan NIK. Karena NIP itu 18 karakter, sedangkan NIK itu ada 16. Jadi supaya sama panjangnya, maka kita menggunakan 20 di belakang NIK yang bersangkutan. Contohnya saya kasih contoh. Saya ini acak ya. Ya. Ini tandanya sudah bisa, dia tidak bisa lebih. Saya tambah 19 nggak mau. Ya. Kemudian namanya siapa? Namanya kita umpamanya namanya Supri. Ya, kita buat namanya Supri. Kemudian pilih pangkatnya. Ya. Di sini kalau honorer bisa tetap otomatis jabatannya jadi honorer. Ya, ini mati. Tapi kalau umpamanya PNS, kita pilih umpamanya pangkatnya 3C. Ya, di sini 3C. Apa jabatannya? Di sini ada Kasubit, Kepala UPT, Kepala Seksi, dan sebagainya. Ya, umpamanya dia adalah Kepala Seksi atau Kepala Subbidang. Kemudian di sini nama jabatan. Ya, nama jabatan itu maksudnya nama dari jabatan yang dipegang bersangkutan. Bisa juga staf
Kalau staf kita pilih di sini, maka nama jabatannya adalah jabatan, maksudnya fungsional yang dipegangnya. Ya, seperti pengolah data dan sebagainya. Jadi umpamanya di sini kita pakai kepala seksi atau kepala bidang, maka jabatannya umpamanya apa? Jabatan umpamanya kepala seksi pelayanan. Ya, kita isi pelayanan. Kemudian satkernya bidang pendapatan, ya, atau pelayanan penagihan, umpamanya. Oke, kita simpan, ya. Nah, di sini sudah bertambah. Kalau tadi hanya ada nama Muhammad Kipli, sekarang ada namanya Supri, ya. Ya, jadi di sini ada keterangan user ID sama sudah ada. User ID ini artinya kita baru mendaftarkan Supri ini statusnya, tapi belum memiliki user ID, ya. Sedangkan Muhammad Kipli ini sudah memiliki user ID. Untuk membuat user ID, kita memilih gambar orang ini, ya. Jika user yang sudah ada seperti ini kita pilih user ID, maka otomatis dia akan keluar NIP tersebut sudah memiliki user ID. Klik sini. Oke. Sedangkan ini untuk mengedit dari user ID tersebut, ini untuk menghapus user ID. Ya, sama seperti yang telah saya terangkan. Jadi tidak saya terangkan lagi. Yang ingin saya terangkan yang ini, membuat user ID-nya. Ya. Bedanya kalau ini tadi kita masih menambah data pegawai atau tenaga honorer, kalau di sini untuk menambah user ID dari pegawai atau tenaga honorer tersebut. Ya, kita pilih. Di sini NIP-nya yang kita masukkan tadi namanya bidangnya. Ya, ini tidak bisa kita ubah, ya, karena sudah terdaftar. Untuk mengubahnya lain menunya, ya. Jadi kalau untuk mengubahnya itu ini kembali, untuk mengubah data itu ada di sini, mengubah data dari pegawai tersebut, ya. Kita simpan nanti, ya. Kita kembali. Di sini belum ada. Kita email ada opsional, bisa diisi, bisa tidak, ya. Kalau tidak mempunyai email tidak usah kita isi. User ID-nya apa? Silakan kita isi. Supri, umpamanya tetap itu, atau apalah, umpamanya kita buat Supri yes, ya, user ID-nya. Passwordnya umpamanya kita buat, itu terserah Anda. Kita ulangi lagi, harus sama, memastikan passwordnya adalah sama. Kemudian hak aksesnya ini adalah otomatis ada operator OPD, tidak bisa kita rubah karena ada di operator OPD, ya. Kemudian berlaku sampai kapan user ID ini untuk membatasi penggunaan aplikasi. Kita buat sampai tanggal 31 Desember. Kemudian di sini foto, jika ingin kita memasukkan foto yang bersangkutan, nanti dia akan muncul di sini. Ini ada fotonya nanti kalau kita isi. Jika tidak kita isi, maka fotonya ada di sini. Ya, itu terserah Anda mau ikon ataupun foto. Untuk latihan ini saya tidak akan isi, kemudian simpan. Oke, sukses. Otomatis di sini usernya sudah ada. Bagaimana merubah user ID ini? Itu ada di sini, data pengguna. Data pengguna ini, ya. Untuk merubah user ID. Beda dengan yang ini. Kalau ini untuk mengubah data pegawai, NIP-nya apanya. Sedangkan untuk mengubah user ID, passwordnya ataupun masa berlakunya itu ada di data pengguna. Ini di data, kemudian data pengguna. Ini silakan Anda pilih. Akan muncul seperti tadi. Ini ya. Silakanlah. Jika Anda ingin merubah user ID-nya, silakan diisi di sini. Umpamanya Kipli 2. Gitu user ID-nya. Tapi Anda tidak ingin merubah password. Kalau Anda tidak ingin merubah password, Anda cukup mengosongkan password ini. Jika Anda mengosongkan password ini, berarti
aplikasi menganggap bahwa password Anda tidak merubah password, yang Anda rubah hanya bagian user ini. Oke. Ya. Nah, kita batalkan ya, kita anggap tidak ada perubahan. Nah, jadi itu tadi guna dari menu ASN. Ya, menu ASN saya ulang tadi berguna untuk membuat atau mendata PNS yang akan menggunakan aplikasi. Ini gunanya, sedangkan ini untuk membuat user ID-nya. Pilihan ini ada untuk memperbaiki atau mengedit dari user data pegawai misalnya saya. Sedangkan edit dari user ID ada di menu data pengguna. Ya. Kemudian saya lanjutkan ke login survei. Nah, perbedaan antara login survei dengan user ID-nya ini. Nah, kalau login ASN itu berguna untuk masuk ke aplikasi IKM operator OPD. Saya ulang. User ID untuk ASN itu ada di sini. Untuk masuk ke aplikasi IKM user operator OPD. Sedangkan user login survei untuk masuk ke user survei yang akan digunakan untuk melakukan survei. Nah, cara melakukannya kita pilih survei. Untuk login survei tidak perlu masukkan data NIP dan segalanya. Cukup memasukkan user ID dan passwordnya. Kemudian masa berlakunya. Ya. Di sini silakan masukkan user ID, passwordnya, dan sebagainya. Kemudian user ID ini, user ID survei ini hanya bisa dibuat satu per satker. Beda dengan user ID untuk operator satker, itu bisa bisa lebih dari satu orang. Sedangkan login survei hanya ada satu. Nah, jika sudah ada seperti ini, dia maka sifatnya adalah mengedit. Ini saya pilih tadi, dia sifatnya mengedit. Kita perbaiki. Tapi jika belum ada, maka dia sifatnya menambah. Ya, jika sudah ada dia mengedit, jika belum ada dia akan menambah. Ya, kemudian saya harus ingatkan ada perbedaan antara login survei dengan login ASN yang ini. Yang ini login untuk OPD-nya, sedangkan yang ini yang setup survei untuk surveinya. Oke. Nah, selanjutnya untuk melakukan setting quiz. Nah, setting quiz ini hanya bisa dijalankan jika mendapat izin dari ORTA. Ya, artinya Anda bisa membuat survei tersendiri yang beda pertanyaannya dari yang ditetapkan ORTA. Tetapi survei yang Anda lakukan itu harus mendapat izin settingan dari ORTA. Jadi walaupun Anda isi pertanyaan ini, jika ORTA tidak mengizinkannya, maka Anda tidak bisa membuatnya. Nah, jadi untuk menu ini saya lengkap saja, karena untuk latihan ini kita hanya menggunakan hasil pertanyaan yang telah disetting oleh ORTA. Ya, di sini. Jadi tadi di sini isi pertanyaannya, di sini untuk men-setting agar yang kita gunakan adalah pertanyaan dari OPD kita. Tetapi walaupun kita setting, kita pilih, jika tidak ada persetujuan dari ORTA, maka pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan yang telah disetting oleh ORTA. Nah, kemudian di sini ada menu bersihkan data. Nah, menu bersihkan data berguna untuk menghapus data yang dilakukan pada saat waktu melakukan survei, itu datanya tidak sempurna. Artinya ada pertanyaan yang tidak dijawab. Nah, contohnya umpamanya ketika pertanyaan itu baru sampai pertanyaan kelima, orang yang disurvei itu keluar dari aplikasi. Artinya pertanyaan ke-6 dan seterusnya itu tidak ada nilainya. Agar data ini tidak mengacaukan hasil survei, maka data ini dapat kita hapus. Ya, saya ulang, bersih data ini berguna untuk menghapus data survei yang tidak sempurna.
atau data survei yang tidak diisi lengkap. Umpamanya hanya dari 10 pertanyaan dia hanya mengisi 8. Satu lagi yang pertanyaan tersebut tidak diisi dan yang pertanyaan tersebut isian juga tidak diisi. Maka kita dapat menghapus data ini. Jika data ini tidak kita hapus, maka nanti hasil surveinya tidak valid karena data yang kosong akan dijumlahkan dengan data yang sempurna. Ya. Di sini kita tinggal pilih satker. Ini otomatis hanya satu. Kemudian di sini mulai tanggalnya, contohnya umpamanya kita hapus itu tanggal 1 November sampai tanggal 30 November. Ya, kita bersihkan, hapus. Oke, dan dia kembali. Seperti itu. Jadi ada yang lain. Oke, tadi sudah sampai kita ke bersih data. Kemudian kita ingin melihat laporan dari hasil survei yang dilakukan pada unit-unit pelayanan. Di sini di menu laporan ada dua, yaitu laporan dan ekspor jawaban. Menu ini sama, bedanya kalau laporan ini hasil yang diberikan nanti itu adalah bentuk PDF. Ya, bentuk PDF yang bisa Anda cetak. Sedangkan ekspor data Excel jawaban adalah bentuknya hasil data dalam bentuk Excel. Artinya Anda bisa merubah formatnya jika telah berbentuk Excel atau untuk mengambil nilai-nilainya untuk dimasukkan ke laporan atau sebagainya. Jadi Anda tidak perlu mengetik ulang lagi hasil dari laporan tersebut karena dapat diekspor ke Excel. Ya, nah kita ambil contoh laporan. Kemudian di sini ada pilihan semua dan bidang pendapatan. Kenapa ada semua di sini ada bidang pendapatan? Artinya semua ini adalah hasil dari semua OPD tersebut. Umpamanya Badan Pengelola Keuangan. Karena ada beberapa unit pelayanan diberikan, unit bidang pendapatan, unit bidang pembukuan, perbendaharaan dan sebagainya, maka di sini kalau kita pilih semua, maka hasil yang keluar adalah semua unit atau bidang yang ada di OPD tersebut. Jadi kalau umpamanya dinas kesehatan kita pilih semua, berarti semua dari UPT puskesmas yang ada. Tapi kalau kita pilih ini, berarti hasilnya hanya satu OPD atau satu UPT atau satu bidang dari pelayanan tersebut. Ya, terserah. Kemudian tanggal surveinya silakan pilih sampai tanggal berapa juga silakan pilih. Ya. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Jawaban, saran, dan pembatalan. Jawaban itu adalah melihat hasil survei dalam bentuk jawaban. Yang tadi itu puas, tidak puas, sangat puas, dan sebagainya. Jenis laporannya hasil survei. Maka hasilnya nanti adalah berapa yang puas, berapa yang tidak puas. Ya. Kalau responden, di sini hasilnya nanti adalah data-data dari responden. Umpamanya tanggal berapa surveinya, jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, pendidikannya apa. Itu kalau responden. Kemudian kalau kita pilih statistik, dia adalah rekapnya. Ini adalah total dari hasil dari kuis tersebut. Contohnya statistiknya adalah yang mengikuti survei tersebut, jenis kelaminnya laki-laki ada 10 orang, perempuan ada 12 orang. Seperti itu. Kemudian yang pendidikannya SMA sekian orang, yang SMP sekian, yang SD sekian, yang sarjana sekian. Jadi dia bentuk statistik. Ya. Itu kalau bentuk untuk laporan. Sedangkan saran adalah yang muncul adalah semua saran yang masuk. Ya. Kemudian pembatalan ini laporannya adalah laporan yang survei yang dijawab tidak lengkap. Seperti yang saya bahas tadi, terkadang dalam survei itu baru 6 pertanyaan atau pertanyaan yang bersangkutan keluar dari survei. Jadi kita dapat mengetahui berapa orang yang membatalkan, yang tidak menjawab sempurna dari survei tersebut. Itu ada di sini. Perbedaan pembatalan dengan jawaban yang di sini, yang hasil survei adalah
Jawaban hasil survei memuat semua jawaban baik yang sempurna atau lengkap maupun yang tidak lengkap. Sedangkan pembatalan hanya menampilkan survei yang dibatalkan. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan untuk menghapus data yang dibatalkan tadi, yaitu di setup di sini, bersihkan data. Jika Anda memilih menu bersih data ini, maka otomatis hasil pembatalan nanti adalah 0. Ya, seperti itu. Nah, karena ini datanya belum ada isiannya, jadi kalau kita lihat nanti jawabannya hasil survei, nanti hasilnya masih kosong seperti ini. Ini nanti ada isiannya ke bawah. Ya, nomor, tanggal berapa, yang menjawabnya pertama, jawaban pertama surveinya apa, di sini tidak ada isiannya. Ya. Sedangkan saran, sedangkan responden itu dia seperti ini. Nomor, tanggal, jenis kelamin, umurnya, pendidikannya, pekerjaannya. Ya. Sedangkan untuk statistik dia seperti ini. Ini. Statistiknya ada ini. Karena belum ada yang tes surveinya. Tanggal survei tanggal 1 November sampai tanggal 1 November. Ini kita rubah dulu. Tanggal 1 sampai tanggal 30 November umpamanya. Nah, di sini jadi tanggal 1 sampai 30. Karena ini belum ada surveinya, maka jenis kelaminnya ya laki-laki berapa? Perempuan berapa? Nah, di sini total pendidikannya juga sebetulnya setiap sekolah berapa? Ada statistiknya ya. Dan seterusnya. Kembali seperti itu. Untuk saran-saran juga seperti itu. Kemudian tadi di laporan ada saya juga ada ekspor. Hampir sama dengan ini, ya kita pilih ekspor. Bedanya nanti, ini hanya dia tidak ada pembatalan, hasilnya tidak sama. Hanya bedanya nanti adalah untuk menghasilkan data dalam bentuk Excel. Kalau tadi bentuk PDF. Ya, itu untuk menu laporan. Kemudian menu yang terakhir adalah ganti password. Ya. Di sini ada mirip ganti password dan di sini di data pengguna. Nah, di data pengguna juga Anda bisa ganti password di sini. Setting. Ini. Password. Perbedaan ini dengan ganti password ini adalah kalau untuk ganti password, saya pilih ganti. Dia hanya berguna untuk mengganti password saja, tidak bisa mengganti user ID. Jadi sebelum kita mengganti password, kita harus masukkan password lama, kemudian kita masukkan password baru, kita ulangi. Berbeda dengan data pengguna tadi. Di sini juga bisa kita ubah passwordnya. Yang ini. Di sini kita selain merubah password, juga kita bisa merubah emailnya, ya, user ID-nya. Kalau untuk yang ini kita hanya bisa merubah passwordnya saja. Jadi untuk mengganti password terserah, Anda bisa menggunakan menu password atau menu dari data pengguna, baru bisa pilih data pengguna, baru pilih yang ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk keluar Anda bisa pilih ini, logout atau yang ini, ya. Maka keluar dari aplikasi. Mungkin sampai itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.